Perkenalkan, nama saya Gita Sherly Febiola Stohang. Saya dari kelompok 14 dari Praktikum Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Di sini saya akan melakukan video tutorial untuk menjawab soal tugas mingguan dari shift 2. Sudah terlihat pada layar. Ada 2 soal yang akan kita lakukan tutorial. Saya akan bacakan soal pertama. Sebuah tanaman hasil produksi pada PT Siko diukur 5 kali setiap harinya, selama 8 hari berturut-turut, dengan spesifikasi untuk tanaman adalah tinggi tanaman harus berada dalam rentang 50 lebih kurang 0,05 cm. Proses ini telah dikonfirmasi terkendali secara statistik. Hasil pengukuran terdapat pada tabel berikut ini. Di sini ada 8 subgrup dengan 5 kali pengujian. Berdasarkan proses dan data hasil pengukuran yang didapat oleh PT Siko, maka lakukan analisis kapabilitas untuk proses tersebut. Di sini kita akan mencari tahu nilai CP, CPK, dan CPM, lalu akan menginterpretasikannya bagaimana kemampuan potensial PT Siko berdasarkan nilai CP-nya, lalu kita akan menganalisis apa tindakan yang harus kita lakukan untuk PT Siko berdasarkan indeks kemampuan potensialnya. Di sini sebelum kita masuk ke pengkodingan di RStudio, terlebih dahulu, seperti biasa kita masukkan data-data yang terdapat atau yang diketahui dari soal ke dalam file Excel agar nanti di RStudio dapat mudah terbaca. Kita langsung masuk ke pengkodingan. Di sini sudah terlihat pada layar. Saya sudah membuat sintaksnya terlebih dahulu. Nah, untuk sintaks yang pertama ini adalah aktifkan package. Kenapa tidak install package? Karena sudah beberapa kali atau menggunakan package yang sama yaitu readXL dan KeyCC. Jadi kita tinggal mengaktifkan package saja. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan package. Lalu kita input datanya tadi yang sudah kita masukkan ke dalam RStudio dengan cara yaitu new project. Lalu kita masukkan informasi data. Informasi datanya ini berupa nilai USL dan LSL-nya. USL dan LSL-nya ini dapat kita ketahui dari soal tadi, yang mana rentangnya itu 50 lebih kurang 0,05. Nah, USL-nya itu adalah 50 plus 0,05 dan LSL-nya 50 min 0,05 dengan targetnya itu 50. Lalu di sini kita akan menghilangkan kolom subgrup data tinggi tanaman, yaitu data yang pertama. Di sini kita hilangkan data pertamanya. Di sini juga saya sudah merankannya. Lalu kita masuk ke sintaks uji kenormalan. Kita masukkan. Lalu didapatilah hasilnya. Untuk uji normal pada data ini adalah dengan W sama dengan 0,945 dan P value-nya itu 0,05109. Nah, di sini kita akan melihat apakah data tersebut sudah normal atau belum. Dilihat sudah normal atau belumnya itu adalah jika nilai W-nya itu mendekati 1 dan batas ambang distribusi normal itu adalah minimal 0,05. Nah, di sini nilai W-nya itu sudah mendekati 1 dan P value-nya itu sudah masuk, bisa dikatakan masih masuk ke dalam ambang batas distribusi normal yaitu minus 0,05. Berarti dikatakan data tersebut sudah normal. Lalu kita masuk ke sintaks selanjutnya yaitu kita membuat peta kendali. Sini kita membuat peta kendali data tinggi tanaman PT Siko X bar chart. Kita enter. Lalu di plots kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat
X bar chart PT Sikonya. Dengan number of group 8, senternya 50, standar deviasinya 0,022, LCL-nya 49, UCL-nya 50, dan number beyond limits-nya 0, number violating rules-nya 0. Lalu kita akan masuk ke pertanyaannya, itu menghitung kapabilitas dari prosesnya. Kita masukkan. Nah, di sini sudah terlihat kapabilitas prosesnya. Dan dapat dilihat pada plots ini gambar proses capabilities-nya. Nah, di sini gambarnya ini dapat dikatakan runcing tapi landai, namun masih dikatakan bagus. Akan tetapi jika data proses capability-nya ini pada petanya ini runcing ke atas, maka dia semakin atau variabilitasnya akan semakin rendah. Jadi semakin bagus. Tapi ini dapat dikatakan bagus. Nah, kesimpulannya adalah dari hasilnya ini kita dapatkan nilai CP-nya adalah 0,7384 dengan CPK 0,7126 dan CPM 0,7362. Nah, berdasarkan perhitungan, hasil yang diperoleh adalah nilai CP, CPK, dan CPM itu masuk ke dalam indeks kemampuan potensial di PT Sikonya itu dalam kategori CP kurang dari 1, yang mana menunjukkan bahwa proses tersebut tidak mampu memenuhi spesifikasi atau potensially uncapable. Nah, tindakan yang harus dilakukan adalah dengan lebih mengendalikan setiap prosesnya itu dengan sangat ketat, lalu melakukan pemisahan produk, lalu melakukan reward, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke soal yang kedua. Saya akan bacakan soal kedua. Utami dan Cahya. Nadia dan Mega selaku inspektor PT Siko ditugaskan untuk melakukan pengukuran ketebalan komponen. Terdapat dua komponen yang diukur, yaitu komponen X dan Y, dengan setiap komponen diukur sebanyak 5 kali. Berikut adalah hasil pengukuran yang diperoleh oleh kedua inspektor tersebut. Berdasarkan data hasil pengukuran yang didapat oleh kedua inspektor, lakukan analisis indeks G, R, dan R hasil pengukuran tersebut. Nanti karena kita sudah masukkan ke dalam file Excel, jadi kita langsung masuk saja ke pengkodingannya. Di sini saya sudah membuat sintaksnya. Yang pertama kita akan melakukan pemisahan data, yaitu tiap-tiap komponen, yaitu dari Nadia komponen X dan Y, dan Mega X dan Y. Kita masukkan, kita run, lalu kita akan masuk ke sintaks untuk menghitung rentang atau range setiap kombinasi inspektor dan komponennya yang disatukan dalam vektor. Kita akan lihat vektor range-nya. Lalu kita masukkan sintaks untuk menghitung nilai rata-rata rentang pada kombinasi inspektor dan komponen tertentu. Kita akan lihat R bar untuk Nadia dan Mega pada komponen X dan Y. Lalu kita akan masukkan sintaks untuk menghitung grand mean range dari nilai rata-rata rentang tersebut. Nah, di sini nilainya adalah grand mean-nya 0,0725.
Lalu kita masukkan sintaks untuk menghitung rata-rata setiap pengukuran dalam satuan vektor. Ini satuan vektor. Dan satukan dalam vektor ini. Lalu kita akan menghitung rata-ratanya dari nilai rata-rata pengukurannya itu. Lalu kombinasi nilai rata-rata pengukuran. Lalu kita akan menghilangkan perbedaan antara nilai maksimum dan minimumnya. Lalu kita akan menghitung grandnya dari rata-rata tersebut atau nilai optimalnya, yaitu 99,9733. Lalu kita akan menghitung EV-nya. EV-nya didapat 0,0414. Lalu kita akan menghitung EV-nya. Nah, di sini untuk menghitung EV kita harus lihat, kita akan masukkan informasi datanya tadi, dan kita akan melihat tabel MSA. Di sini kita masukkan nilai N. Nilai N di sini pada EV. Nah, ini dari sini, dari menghitung nilai EV. Nilai N pada untuk menentukan EV itu adalah jumlah trial. Nah, di mana dari soal jumlah trialnya itu adalah 3 kali atau melakukan sebanyak 3 kali percobaan. Kita bisa lihat dari datanya tadi ya. Dari sini. Kita bisa lihat nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Trialnya itu sebanyak 3 kali. Jadi dia melakukan pengulangan atau pencobaan sebanyak 3 kali. Lalu kita lihat nilai K-nya itu atau G-nya itu adalah dari jumlah komponen dikali jumlah operator. Di mana jumlah komponen itu adalah X dan Y, yaitu berjumlah 2, dan operatornya ada Nadia dan Mega yang juga berjumlah 2 orang. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu kita akan melihat nilai DEF-nya ini. Kenapa bisa 1,750? Kita dapat lihat dari tabel MSA. Lihat tabel MSA-nya. Nah, di sini nilai N kita akan atau cara menentukan nilai 1,750 itu adalah dari kita akan lihat nilai N-nya tadi pada penentu EV-nya itu adalah sebagai jumlah trial. Jumlah trialnya sebanyak 3 dan dia melakukan atau nilai K-nya itu sebanyak 4. 3, 4. 1,750. Lalu masuk lagi ke RStudio. Nah, lalu kita tinggal hitung dan didapati tadi hasilnya 0,04. Lalu kita masuk ke
Ya, penghitungan nilai aktif ini juga sama, tapi N di sini adalah jumlah komponennya. Dan K di sini adalah jumlah komponen dikali jumlah operator. Dan itu hasilnya masih sama, yaitu sejumlah 4. Lalu kita akan lihat pada tabel MSA lagi, yaitu 2 dan 4. 2 sebagai nilai N dan 4 sebagai nilai K. Kita akan lihat 2, 4, 1,206. Kita masuk lagi ke pengkodingan. Maka di sini kita tinggal mencari atau merun. Nah, dapatnya adalah 82,90077. Lalu kita akan mencari indeks dari RR. Kita akan melihat berapa. Ya, benar. Nah, di sini dapat 8290,078. Nah, kesimpulannya adalah dari hasil indeks R dan R ini tadi 8290,078 yang didapatkan itu kita buatkan jadi 83% nilai indeks R dan R-nya, di mana nilai tersebut masuk ke dalam kategori nilai lebih dari 30%. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa hasil dari pengukurannya, kita bisa lihat lagi, tidak dapat diterima atau sebagai sebuah sistem pengukuran yang tidak baik. Jadi, pada soal nomor 2 ini pengukurannya tidak baik dan tidak dapat diterima karena nilai indeks F dan R-nya melebihi 30%, yaitu 83% kita bulatkan. Dan artinya setiap proses pengukuran tersebut tidak memberikan tingkat konsistensi dan akurasi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Jadi demikianlah video tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam setiap kata dari saya. Terima kasih.